Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat, jasmani, dan juga rohani. Amin. Jadi kita masuk ke video kali ini, di mana video kali ini membicarakan tentang bencana yang sedang melanda negeri kita, yaitu bencana COVID-19. Kenapa aku katakan bencana COVID-19? Karena sebenarnya guys, bencana itu ada 3 kategori. Pertama, itu ada bencana alam, yang kedua bencana non alam, dan yang ketiga itu adalah bencana sosial. Nah, COVID-19 ini masuk ke dalam bencana yang non alam, jadi kategorinya bencana non alam. Oke? Virus ini telah menyebar tak terkendali semenjak penyebaran awalnya di kota Wuhan, China. Lalu dari China dia menyebar ke seluruh dunia, bahkan hingga sampai ke Indonesia saat ini. Virus ini mulai menyebar di Wuhan pada akhir tahun 2019 silam dan sampai ke Indonesia. Maka untuk menghambat penyebaran virus ini, pemerintah melakukan berbagai macam cara. Dan salah satu cara untuk menghambat virus ini adalah melakukan mitigasi bencana. Mitigasi? Apa itu mitigasi? Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Pengaturan mitigasi bencana ini telah ada di undang-undang, yaitu Undang-Undang PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi bencana telah dilakukan di berbagai macam sektor. Ada sektor perindustrian, sektor perekonomian, sektor perdagangan, sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan, sektor pariwisata, dan banyak lagi. Sektor yang paling terlihat efek sampingnya yang sangat dominan dan sangat merugikan yaitu sektor ekonomi. Dampak COVID-19 ini telah mengganggu mata rantai perekonomian di seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Bahkan mengancam terjadinya krisis ekonomi di berbagai macam negara apabila tidak segera ditangani. Dana Moneter Internasional atau kita sering sebut dengan IMF menyatakan bahwa resesi global tahun 2020 akan menyebabkan krisis keuangan global yang bahkan lebih buruk dari krisis ekonomi pada tahun 2008 silam. Menyikapi hal ini, maka IMF telah menyiapkan 1 triliun untuk setiap negara-negara yang masuk ke dalam organisasi itu untuk dipinjami agar negara tersebut tidak terjadi krisis ekonomi. Di tanah air kita sendiri sudah terlihat efek-efek samping dari sektor ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Di antaranya seperti banyaknya perusahaan yang bangkrut, PHK besar-besaran, ditutupnya tempat perbelanjaan, ditutupnya akses perekonomian antar negara, dan lain sebagainya. Bahkan uang rupiah Indonesia nilai tukarnya itu sekitar 13.000 sampai 14 ribuan per 1 US dollar. Oleh sebab itu, maka mitigasi bencana untuk sektor ekonomi pun dilaksanakan. Yang pertama yaitu Otoritas Moneter Amerika Serikat, yaitu The Fed, mengumumkan kebijakan moneter agar dapat menanggulangi resiko penurunan pasar dan memastikan likuiditas pasar keuangan. Setelah langkah The Fed ini dilaksanakan, telah terlihat peningkatan, di mana peningkatan ini yaitu peningkatan risiko ekonomi global dan mendorong banyak negara untuk menurunkan suku bunga banknya. Lalu yang kedua, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan stimulus ekonomi, di mana stimulus ini untuk mencegah terjadinya resesi dan juga krisis ekonomi. Jadi itu aja guys untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Pesan aku untuk kalian, stay healthy, be safe guys. Selalu jaga kesehatan kalian. Ingat, virus ini masih ada, masih merajalela di seluruh dunia. Memang sekarang sudah new normal, tapi untuk kalian-kalian semua yang sudah bekerja gitu ya, tetap laksanakan PSBB, pakai masker, bawa hand sanitizer setiap kalian pergi. So, that's it for today guys. Please like, comment, and share this video. And thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.